Ya, jadi kalian yang membuat video menentang saya dan mengatakan bahwa saya tidak punya janggut, maka menghancurkan berhala, menghilangkan berhala, dan menghapus gambar-gambar itu juga merupakan sunnah. Jadi kalian juga harus menjalankan sunnah ini. Orang-orang ini tidak akan memperhatikan hal ini. Sekarang jika kalian memperhatikan, kalian akan melihat banyak bentuk syirik. Kalian bisa pergi ke perumahan-perumahan besar. Di sana mereka telah membuat banyak patung, dan mereka mengatakan bahwa patung-patung ini menambah keindahan perumahan kami. Ini membuat perumahan kami menjadi lebih indah. Bahkan, ada satu perumahan yang sangat besar di Lahore. Mereka bahkan telah membangun satu blok penuh yang bertemakan piramida Mesir. Dan patung-patung yang ada di sana juga dibuat dengan sangat detail. Jadi, bagaimana mungkin kita tinggal di negara Islam seperti ini? Pakistan adalah negara Islam, jadi jika kita menghiasi tempat-tempat dengan patung-patung manusia di sini, menurut Anda apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita? Allah tidak akan pernah menolong kita. Kita sudah sangat jauh menyimpang dari jalan yang benar. Jadi hari ini kita harus melindungi diri kita sendiri dari bentuk-bentuk syirik ini, dari syirik itu sendiri. Jika tidak, lupakan saja bahwa akan ada kesejahteraan di negara ini atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tiba. Banyak orang bertanya kepada saya, apakah kamu mendapatkan mimpi tentang kapan keadaan Pakistan akan membaik? Jadi, berdasarkan mimpi-mimpi saya katakan bahwa selama kita tidak melindungi diri kita dari syirik dan berbagai bentuknya, selama kita tidak membersihkan negara ini dari syirik dan segala bentuknya, maka lupakan saja bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang, dan selama itu juga keadaan Pakistan akan terus memburuk dan tidak ada harapan untuk perbaikan. Jadi jika Anda lihat, ya ada banyak spanduk besar yang dipasang, di mana terdapat gambar-gambar yang tidak perlu, dan semua itu juga merupakan bentuk syirik. Ada sebuah hadits yang mengatakan bahwa di rumah yang terdapat gambar, malaikat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan masuk ke sana. Jadi, jika karena satu gambar saja malaikat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak datang, maka patung-patung yang kita pajang di rumah kita selama itu ada, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita. Sekarang ketika saya mulai membagikan mimpi-mimpi saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan dan memberitahu saya dalam banyak mimpi bahwa, Qasim, aku membantumu karena kamu telah mulai menjauhkan diri dari syirik dan segala bentuknya. Sekarang, Anda bisa lihat sendiri betapa syirik telah meresap begitu dalam hingga bahkan Mekah dan Madinah pun tidak lagi bersih dari hal-hal seperti ini. Seringkali Anda pasti melihat di YouTube. Jika Anda mencari, Anda akan menemukan banyak video di mana orang-orang memiliki tato di tubuh mereka, dan di tato itu ada gambar tertentu, dan mereka melakukan umrah dengan tato tersebut. Dengan tato itu juga mereka pergi ke Madinah dan melaksanakan salat di sana. Ya, dan jika Anda perhatikan, banyak orang yang pergi ke Mekah dan Madinah dengan memakai baju kaos. Mereka juga memakai kemeja yang bergambar singa atau gambar-gambar hewan lain di atasnya. Jadi jika Anda lihat, bahkan Mekah dan Madinah, tempat yang begitu suci, juga tidak terhindar dari syirik. Di sana pun Anda akan melihat berbagai bentuk syirik. Sekarang, jika Anda melihat kondisi Pakistan saat ini, ke arah mana kita sedang berjalan, Anda mungkin juga berpikir bahwa mungkin 2 atau 4 tahun dari sekarang, kita bahkan akan kesulitan untuk mampu membeli lampu dan kipas angin. Melihat tagihan listrik yang terus naik dan inflasi yang terjadi, harga bensin pun semakin tinggi. Jadi semua ini terjadi karena setiap rencana yang kita buat, setiap rencana yang dibuat di tingkat pemerintah, tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyertai kita. Ketika bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersama kita, maka rencana-rencana yang kita buat bukannya berhasil, malah menjadi sebaliknya, dan kita justru harus mengambil lebih banyak utang dan menyebabkan inflasi semakin tinggi. Jadi ketika Pakistan didirikan, kita mendirikannya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa makna Pakistan itu? La ilaha illallah. Dan apa arti dari la ilaha illallah? Yaitu sebuah tempat yang bersih dari segala bentuk syirik. Bukan berarti kita hanya mengucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu, tetapi dalam praktiknya kita justru menghias rumah kita dengan patung-patung, memasang gambar-gambar, dan menonton film-film India. Padahal hampir tidak ada film India yang tidak menampilkan Tuhan-Tuhan palsu mereka. Jadi, ketika seorang Muslim menonton film India, dan di dalamnya mereka menampilkan Tuhan-Tuhan palsu, lalu memperlihatkan bahwa sang pahlawan sedang gagal, dan Tuhan palsu itu membantunya hingga ia berhasil. Sekarang cerita itu akan dibagikan oleh seorang Muslim kepada Muslim lainnya, dan berkata, kamu juga harus menonton film itu, bagus sekali. Jadi, secara praktik, dia sedang melakukan syirik. Apakah dia mengakuinya dengan lisannya atau tidak, itu soal lain. Tetapi secara praktik, dia memang telah melakukannya. Seperti halnya patung-patung dan gambar-gambar ini, kita juga harus membuktikan secara nyata bahwa kita menjaga diri dari syirik dan segala bentuknya. Sekarang mengenai patung-patung ini, ada beberapa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seperti salah satu sifat keagungan dan kesombongan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itu adalah sifat Allah. Hanya Allah Rabbul Alamin yang boleh memiliki keagungan dan kesombongan mutlak. Jika selain Dia yang melakukannya, maka itu adalah syirik. Demikian pula salah satu sifat Allah adalah Al-Musawwir, yaitu pemberi bentuk. Jadi semua gambar, patung dan bentuk ini hanya Allah Rabbul Alamin yang dapat menciptakannya. Seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tentang Nabi Adam alaihissalam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama-tama membentuk patung Nabi Adam dari tanah, lalu meniupkan ruh ke dalamnya sehingga Nabi Adam alaihissalam pun hidup. Jadi menurut Anda bagaimana dengan burung-burung yang kita lihat, hewan-hewan yang kita lihat seperti gajah, kuda, dan hewan-hewan lainnya, singa, macan tutul, serta ikan-ikan? Apakah mereka tercipta dengan sendirinya? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti juga telah membentuk patung-patung mereka terlebih dahulu, lalu meniupkan ruh ke dalamnya sehingga mereka pun menjadi hidup. Jadi, dari sini terbukti bahwa membuat patung adalah pekerjaan Allah Rabbul Alamin. Itu adalah sifatnya, karena hanya Dia yang bisa meniupkan ruh ke dalamnya. Dan jika ada manusia yang melakukan hal ini, membuat patung atau hal-hal lain, membuat gambar-gambar, maka dia telah melakukan syirik karena dia tidak bisa meniupkan ruh ke dalamnya. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata kepada orang-orang yang telah membuat patung, yang telah menyimpan patung di rumah mereka, hidupkanlah patung-patung ini. Mereka tidak akan mampu menghidupkannya. Ketika mereka tidak mampu menghidupkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, membuat patung dan semua pekerjaan seperti ini adalah hak Allah Rabbul Alamin. Ini bukanlah urusan kita manusia. Khususnya bagi kita umat muslim, kita harus menjaga diri dari hal-hal seperti ini dalam keadaan apapun. Sekarang, apa yang kita lakukan adalah alih-alih berusaha menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita justru mulai memuaskan hawa nafsu kita sendiri, dan kita telah menjadi begitu tunduk pada nafsu, sehingga pada dasarnya kita ingin meniru orang-orang kafir. Tradisi membuat patung dan menghias rumah dengan patung-patung ini adalah kebiasaan di kalangan orang-orang kafir. Jadi kita telah mengadopsi hal-hal tersebut dari mereka. Dan dalam upaya untuk menjadi seperti mereka, kita bahkan tidak menyadari bahwa semua ini adalah syirik dan ini adalah bentuk syirik. Dan kita pun menghias rumah kita dengan hal-hal seperti ini hanya untuk menunjukkan bahwa kita sudah menjadi sangat modern. Jadi kita harus melihat bahwa kita harus membuat Allah Rabbul Alamin ridha kepada kita. Dan bagaimana kita bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha? Itu hanya bisa dilakukan jika kita melindungi diri kita dari syirik dan segala bentuknya. Jika tidak, lupakan saja bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang atau akan ada kesejahteraan di Pakistan.